Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Malam ini saya siaran dari Bundaran HI. Tentunya mencari inspirasi malam. Yang aneh itu karena saya mendengar orang menanggapi saya tapi tidak tahu substansi dari mana saya bicara. Seharusnya orang ini ngerti dulu apa yang saya bicarakan sebelum mengangkat kasus saya, tema saya. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara. Saya menanggapi orang yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dikaitkan dengan usalli, itu bodoh namanya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikaitkan dengan usalli, itu namanya bodoh. Tidak paham dengan sejarah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu dari saya. Nah, untuk mendengar cerita yang tidak dipahami dan tidak dimengerti, ayo kita dengarkan bagaimana orang ini menanggapi saya. Sebenarnya sangat memamerkan kebodohannya. Yuk kita dengar bersama. Bil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Menanggapi pertanyaan Pak Zulkarnain El Maduri yang kembali diulik lagi, yang kembali diramaikan lagi tentang niat usolli, itu kurang lebih apakah Pak Jul itu kopinya kurang kental, apakah Pak Jul itu mainnya kurang jauh. Pertanyaan-pertanyaan sepele kok diulang-ulang lagi. Teman-teman ruang aswaja, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebenarnya kami sudah bosan membahas beginian-beginian, tetapi semakin kesini semakin ramai masalah ini, terkhususnya yaitu pertanyaan Pak Jul tentang niat usolli atau melafadzkan usolli. Ini kan masalah fu'iyah. Ini kok dibesar-besarkan terus, Pak Jul. Pak Jul ini bagaimana sih? Pertanyaan seperti itu kok dipertanyakan? Kayak kurang kerjaan aja. Masih banyak yang harus kita kerjakan, membahas tentang Al-Quran dan hadis yang mendalam, digali tentang ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kita munculkan berbagai macam sains Al-Quran. Begitulah yang harus dibahas. Ini kok dibahas hanya niat usolli, tahlilan, kunut subuh. Ini kurang kerjaan. Itulah tadi pembahasan jawaban terhadap permasalahan yang saya munculkan berkaitan dengan tanggapan saya terhadap Idrus Ramli. Seharusnya orang ini ngerti benar substansi pembicaraan saya. Tidak asal bicara, tidak asal nyelonong, apalagi ngaku-ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah, padahal sama sekali tidak menunjukkan sebagai orang yang ngerti Ahlus Sunnati wal Jamaah. Justru pamer kebodohan, atau justru makin pamer ketololan. Yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh seorang yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya itu menanggapi Idrus Ramli, ya. Harusnya Anda itu ngomong dengan Idrus Ramli dulu sebelum menanggapi saya, agar kalau menjawab pertanyaan saya tidak ngelantur kemana-mana. Artinya Anda itu tidak mengerti substansi
pembicaraan saya, asal bicara atau asal ngomong, asal keluar dari lisannya itu perkataan, tidak menjawab pertanyaan saya, bahkan justru menjauhkan Anda sendiri dari hakikat maksud saya gitu. Saya katakan kepada Anda, saya itu menanggapi Idrus Ramli yang berkata bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu membaca usalli. Coba bayangkan, Ahlus Sunnati wal Jamaah itu membaca usolli, Ahlus Sunnati wal Jamaah membaca tahlilan, Ahlus Sunnati wal Jamaah itu zikir bersama. Itu dari mana? Kok Ahlus Sunnati wal Jamaah dihubung-hubungkan dengan tahlilan, dengan kunut subuh, dengan yaitu usolli dan sebagainya? Itu sebuah kebodohan. Artinya Anda tidak pernah membaca sejarah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sejarah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu berkaitan dengan akidah. Coba buka kitab Anda itu. Kalau Anda ngerti Ahlus Sunnati wal Jamaah, berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan usolli, bukan berkaitan dengan kunut subuh, bukan berkaitan dengan tahlilan. Itu akhirnya saya bertanya kepada Idrus Ramli, kalau kunut subuh, kalau tahlilan, kalau zikir bersama, kalau usalli itu adalah tandanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan para sahabat? Apakah mereka semua bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tidak baca usalli, tidak berzikir bersama, kemudian tidak tahlilan, tidak kunut subuh? Nah, itu harusnya yang Anda mengerti. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara, biar tidak ngelantur kemana-mana ya. Jadi kalau ingin menjawab pertanyaan saya, jawablah dengan referensi. Ahlus Sunnati wal Jamaah ini bendera, lambang dari sebuah keadaan masyarakat yang mengamalkan akidah Ahlus Sunnah, akidahnya para nabi, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in. Bukan akidah buatan yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah tetapi tidak pernah berakidah Ahlus Sunnah. Itu yang saya maksud. Jadi kalau sekarang istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah dikaitkan dengan usalli, itu bodoh namanya Anda. Kalau Ahlus Sunnati wal Jamaah dikaitkan dengan tahlilan, itu namanya bodoh. Kalau Ahlus Sunnati wal Jamaah dikaitkan dengan zikir bersama, itu namanya bodoh. Bukan sebuah kecerdasan yang dibangun. Coba baca sejarah. Bagaimana sejarah Ahlus Sunnati wal Jamaah agar Anda mengerti betul tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah, asal tidak bicara. Itu sama dengan Kiai Haji Idrus Ramli. Kok Ahlus Sunnati wal Jamaah dikait-kaitkan dengan usolli? Harusnya Anda bilang sama Idrus Ramli itu bosan gitu bicara itu, bukan kepada saya. Anda di sini kebodohannya makin menunjukkan bahwa Anda tidak tahu agama, sok tahu gitu. Ini dari saya, tahu samara. Biar Anda itu makin cerdas berhadapan dengan saya. Saya buka. Jadi amat bodoh sekali orang yang menyatakan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah tanda-tandanya adalah usolli, tanda-tandanya adalah tahlilan, tanda-tandanya adalah zikir bersama, tanda-tandanya adalah kunut subuh. Itu bodoh. Enggak ada Ahlus Sunnati wal Jamaah kecuali versi Idrus Ramli, bukan versi sejarah yang ada. Tidak ada dalam sejarah Islam sejak dahulu kala pertama kali muncul sampai masa sahabat, sampai masa tabi'in mempermasalahkan itu. Jadi Anda harus ngerti hakikat kemana saya itu berbicara. Jangan asal bicara dong. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.